Saya adalah seorang dosen di program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah karya arsitektur berupa desain rumah tinggal yang saya pernah rancang. Nah, perencanaannya itu berjudul Perencanaan Rumah Tinggal 2 Lantai dengan Konsep Ramah Lingkungan. Nah, latar belakangnya yaitu rumah tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, sehingga permintaan akan kebutuhan rumah tinggal semakin banyak dan semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan mengenai perancangan rumah tinggal agar tidak memicu kerusakan lingkungan. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan konsep ramah lingkungan pada perancangan bangunan rumah tinggal tersebut. Berikut adalah deskripsi lokasi rumah tinggal yang saya rancang. Nah, rumah tinggal ini berdiri di atas lahan seluas 13 kali 43 meter persegi. Dan rumah tinggal ini berada di lokasi Jalan Rawacangkuk nomor 9, Kelurahan Tegal S Mandala 3, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dengan luas bangunan sekitar kurang lebih 240 meter persegi. Nah, pemilik bangunan tersebut bernama Bapak Tamora Bobi. Nah, direncanakan rumah tinggal ini dengan konsep rumah tumbuh yang akan dibangun secara bertahap ke belakang site tersebut. Bisa dilihat site-nya memanjang ke belakang pada gambar. Nah, berikut adalah pembagian ruang di lantai 1 dan lantai 2. Untuk lantai 1 sendiri terdiri beberapa ruang, diantaranya teras depan, ruang tamu, kamar tidur utama yang dilengkapi dengan kamar mandi, kemudian ada ruang makan, dapur, kamar mandi, serta teras belakang. Nah, untuk lantai 2-nya sendiri terdiri dari ruang tidur yang disertai kamar mandi, kemudian ada 2 ruang tidur, ada kamar mandi, dan ruang santai atau outdoor area. Nah, di sini ada beberapa kriteria rumah ramah lingkungan yang saya ambil dari artikel https://furnishing.com yang menceritakan mengenai eco house. Nah, diantaranya beberapa kriteria rumah ramah lingkungan ini saya terapkan kepada desain rumah tinggal yang saya rancang. Yang pertama sekali itu adalah orientasi bangunan rumah tinggal menghadap utara selatan. Kemudian yang kedua, menggunakan material yang berbahan natural atau alami untuk lantai dan dinding, menggunakan material yang ramah lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga, optimalisasi pencahayaan alami melalui bukaan atau jendela. Kemudian yang keempat, optimalisasi penghawaan alami melalui sirkulasi udara atau yang sering disebut dengan cross ventilation. Kemudian yang kelima, ada penambahan kanopi atau shading pada bukaan atau jendela. Kemudian yang keenam, menyediakan landscape atau ruang pengganti hijau. Nah, berikut adalah penerapan konsep ramah lingkungan ke dalam rumah tinggal yang saya rancang. Yang pertama itu mengenai orientasi bangunan. Nah, di gambar 3 dimensi ini terlihat bahwa orientasi bangunan rumah tinggal menghadap ke utara. Nah, yang berikutnya untuk penggunaan material, untuk di area outdoor area, atapnya menggunakan kaca loi agar memperoleh cahaya alami namun tidak merasakan panas, karena kaca tersebut dapat menahan energi panas matahari. Kemudian pada kolomnya
menggunakan material batu alam yang merupakan material ramah lingkungan, dan dinding lainnya dikombinasikan dengan finishing cat pada dinding sehingga memberikan kesan tidak monoton. Nah, untuk lantainya menggunakan kayu yang tahan terhadap cuaca namun berbahan alami sehingga memberikan kesan natural. Nah, untuk ruang indoor di area ruang tamu terlihat bahwa ruang tersebut menyediakan bukaan berupa jendela yang cukup besar ukurannya sehingga aliran udara dari luar masuk ke dalam bangunan. Nah, untuk pencahayaan juga bisa masuk ke dalam bangunan sehingga lebih optimal dan bisa mengurangi penggunaan listrik di siang hari. Nah, di sini ada 4 gambar interior, yaitu interior kamar tidur utama, kemudian interior ruang makan, kemudian ada interior ruang tidur anak, kemudian ada interior ruang keluarga. Nah, masing-masing ruangan tersebut disediakan bukaan berupa jendela yang cukup besar juga agar cahaya bisa masuk ke dalam ruangan secara optimal sehingga dapat mengurangi penggunaan listrik berupa lampu di siang hari. Oke, nah di sini terlihat juga bahwa di denah lantai 1 dan denah lantai 2 mengoptimalisasikan penghawaan alami melalui bukaan berupa jendela dengan sistem ventilasi silang, yaitu cross ventilation, sehingga dapat meminimalisir penggunaan AC. Nah, di denah lantai 1 ini terlihat bahwa aliran udara bisa masuk melalui jendela kemudian dialirkan ke dalam ruangan. Di masing-masing ruangan terdapat sebuah bukaan ya. Jadi aliran udara bergerak secara optimal. Nah, untuk tampak samping kiri dan samping kanan itu berada pada bagian barat dan timur bangunan. Untuk jendelanya diberikan kanopi atau shading supaya tidak terasa panas. Nah, untuk landscape-nya sendiri, untuk rumah tinggal ini disediakan sebuah landscape ya. Jadi tidak semua lahan yang ada ini dipakai untuk rumah tinggal. Jadi selebihnya disisakan untuk ruang pengganti hijau, yaitu berupa KDH yang disesuaikan dengan peraturan ketetapan rencana kota. Kemudian di area outdoor areanya di lantai 2 itu disediakan bak bunga yang bisa ditanami tumbuhan atau vegetasi ya. Lalu kemudian ada bak bunga juga di lantai 1 yang di depan jendela ruang kamar tidur utama agar bisa mengganti ruang terbuka hijau atau ruang pengganti hijau yang dipakai dalam membangun rumah tinggal ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari perencanaan rumah tinggal ini bahwa rumah tinggal 2 lantai tersebut sudah sesuai dengan kriteria rumah dengan konsep ramah lingkungan yang dapat memberikan kontribusi bagi keberlanjutan lingkungan. Sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih.